Selamat pagi anak-anak semua kelas 7. Kita akan kembali pembelajaran dalam mata pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semua? Saya harap kalian selalu tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Kita kemarin sudah membahas tentang interaksi makhluk hidup sampai dengan simbiosis, hubungan antar dua makhluk hidup, mulai dari simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua dengan materi selanjutnya masih dalam bab yang sama, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang akan kita bahas pertama adalah yang dimaksud dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk suatu rangkaian tertentu atau membentuk suatu urutan tertentu. Ya. Contoh misalnya rantai makanan ya, pada gambar di samping itu bagaimana proses makan dan dimakan pada ekosistem darat dan ekosistem laut. Pada ekosistem darat kalian lihat tumbuhan sebagai produsen ya, kemudian dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan akhirnya ular dimakan oleh elang. Perpindahan energi dari tumbuhan sampai ke elang ini disebut dengan rantai makanan. Bisa dipahami anak-anak ya. Jadi ini bersifat urut. Selalu dimulai dari produsen. Ya, produsen di sini adalah tumbuhan karena bersifat autotrof. Maksudnya makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri dengan mengolah bahan zat anorganik menjadi bahan organik dalam peristiwa fotosintesis. Gimana? Ada kesulitan? Saya kira mudah ya dipahami. Kemudian kalau di laut, kalian bisa lihat gambarnya juga pada ekosistem laut ya. Kemudian contoh rantai makanan. Kalau pada gambar tersebut, cobalah tebak ya, mana yang disebut dengan produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, sampai dengan dekomposer. Pahami dulu, seperti pada gambar yang sebelumnya, mana yang bersifat produsen, konsumen tingkat 1, 2, 3, hingga dekomposer. Kira-kira rantai makanan itu terdapat di ekosistem mana anak-anak? Nah, ekosistemnya berada di ekosistem sawah itu biasanya ya. Kemudian setelah rantai makanan, kita akan menginjak yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan seperti membentuk sebuah jaring. Atau boleh dikatakan jaring makanan itu adalah kumpulan dari 2 atau lebih rantai makanan yang saling berhubungan dengan membentuk suatu jaring. Itu ya, jadi jaring makanan itu minimal harus ada 2 dulu.
contoh jaring-jaring makanan yang lain. Anda bisa lihat ya pada gambar. Kalau ada suatu pertanyaan, apa yang terjadi jika populasi tikus berkurang? Nah, ini. Kemudian apa yang terjadi jika populasi burung dan kadal berkurang? Kalian harus bisa memprediksi ya, memprediksi dari sebuah jaring-jaring makanan. Contoh yang lain ini, contoh jaring makanan yang lain. Ya. Dianalisis itu di bawahnya ada pertanyaan. Udah? Nah, kita lanjutkan sekarang dengan namanya piramida makanan. Piramida makanan adalah susunan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen konsumen pertama hingga konsumen puncak. Biasanya jumlah populasi yang menempati tingkatan tropik itu misalnya tropik 1, 2, 3, 4 ya, yang diduduki oleh produsen, konsumen pertama, kedua itu disebut dengan tingkatan tropik. Tingkatan tropik itu yang paling bawah ya, biasanya jumlahnya lebih banyak dibanding yang di atas. Tujuannya apa? Supaya terjadi keseimbangan ekosistem. Sehingga dengan terjadinya keseimbangan ekosistem, kelestarian makhluk hidup tetap terjaga. Itu ya tambahan sedikit dari rantai makanan dan jaring makanan. Tugas kalian sekarang adalah buatlah rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Yang kedua, sebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam ekosistem kolam. Yang ketiga, buatlah masing-masing contoh dari simbiosis komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Itu materi PPT kita pagi ini. Untuk pertemuan selanjutnya besok minggu depan akan kami berikan secara teori ya tentang interaksi makhluk hidup ya, supaya kalian bisa semakin paham dalam mempelajari tugas interaksi makhluk hidup. Demikian dari Pak Guru materi hari ini. Saya selalu berharap kalian selalu menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang saat ini semakin menggila dalam penularannya. Sekian, terima kasih dan tetap semangat.